Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah mesin cuci yang pengeringnya tuh nggak kuat berputar. Kadang-kadang dia kuat, tapi kadang-kadang dia enggak. Terus untuk pencucinya dia nggak mau berputar dua arah, jadi cuman bisa muter satu arah aja. Sampai sini kita udah bisa menebak kerusakannya terletak pada bagian mana. Biasanya sih terletak pada bagian kapasitor. Tapi apa iya kapasitornya aja yang rusak? Tonton terus video ini sampai habis, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sebelum kita membongkar mesin cucinya, ada baiknya kita kenalan dulu sama mesin cucinya. Mesin cuci ini adalah mesin cuci merek Sharp dengan tipe EST65M. Untuk mengetahui mesin cuci ini bisa dimasuki arus listrik apa enggak, kita bisa mengambil sebuah avometer digital, kemudian selektornya kita arahkan ke continuity atau diarahkan ke buzzer. Kemudian kita hidupkan timer mesin cucinya atau timer mesin pengeringnya. Kemudian kita tes stekernya itu dengan menempelkan probe merah dan hitam seperti ini. Kemudian kita lihat di display pada avometer. Kalau misalnya angkanya berubah, artinya mesin cuci ini bisa dimasuki arus listrik 220 volt. Dan harusnya mesin cuci ini bisa bekerja dengan normal. Tapi karena keluhannya memang mesin cuci ini rusak, berarti ada bagian-bagian yang harus diperbaiki. Meskipun secara teknis pengukuran menggunakan avometer digital menunjukkan mesin cuci ini masih bisa dialiri arus listrik. Untuk mengetahui kerusakan pada mesin pengering, pertama kita bisa coba tes keranjangnya. Kita putar ke kanan dan ke kiri, dia normal apa enggak, lancar apa enggak. Kalau misalnya enggak normal, biasanya dia macet. Tapi kalau misalnya normal, biasanya dia muternya lancar. Nah, kalau muternya lancar, berarti enggak ada kain yang nyangkut di bawah keranjang ini. Setelah itu kita bisa coba untuk tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt, terus kita coba hidupkan timer mesin pengeringnya, dia mau berputar dengan lancar apa enggak. Dan percobaan yang saya tes pertama kali ini, ternyata mesin cuci ini pengeringnya bisa berputar dengan lancar. Tapi kata yang punya, ini nggak permanen gitu, kadang-kadang juga dia susah banget muternya. Oke lah kalau gitu kita coba untuk cek bagian dinamonya atau bagian motornya. Letaknya ada di bagian belakang sini, jadi covernya harus kita buka dulu menggunakan obeng dan sedikit kita congkel. Habis itu kita lihat di bagian bawah sini berputar apa enggak. Tuh, ternyata dia berputar guys. Cuman putaran yang bisa kita lihat sekarang ini menunjukkan putarannya nggak maksimal. Dan dia nggak stabil tuh, kadang kenceng, kadang pelan, kadang kenceng, kadang pelan. Kayaknya sih dinamonya masih dalam keadaan baik meskipun kondisi fisiknya udah kayak gitu. Remnya juga udah kelihatan rusak itu. Dan dinamonya goyangnya udah lagi kayak goyang dangdut. Oke lah ya, kita udah tahu dinamonya seperti apa. Kayak gini kondisinya. Itu kalau misalnya kita pengen lihat deskripsi dari motornya, ada tulisan di situ. Biasanya ada keterangan berapa nilai kapasitor yang digunakan untuk mesin pengering ini. Tapi untuk dinamo yang ini atau untuk motor yang ini saya nggak ngelihat di situ ada keterangan ukuran kapasitornya. Jadi kayaknya sih kapasitornya antara 3 sampai 5 mikrofarad biasanya. Tapi untuk ukuran kapasitor kita bisa ngelihat di bagian kapasitornya secara langsung karena di sana memang udah jelas-jelas tertulis. Sementara itu coba kita lihat di mesin pencuci, itu juga nggak seberapa kelihatan deskripsi dari dinamonya. Tuh, ini kalau misalnya kita zoom, kita lihat ada tahunnya, ada nomor-nomor serinya dan segala macam lah yang kira-kira penting. Itu ada warna kabel yang digunakan, black, purple, kayak gitu. Itu bisa jadi panduan kita untuk memasang timer atau mengganti kapasitor guys. Sedangkan kalau misalnya kita melirik ke bagian mesin pencuci, ini
juga sama. Di situ nggak ada keterangan nilai kapasitor, tapi ada warna kabel yang ditunjukkan di sana. Di sana ada black dan blue. Sekarang coba kita lihat bagian kapasitor seperti ini. Ada kabel warna blue, warna red, warna purple, dan grey. Saya lepas dua kabel atau saya putusin yang warna purple dan warna grey. Ini berfungsi untuk menguji coba apakah kapasitor mesin pengering ini berfungsi dengan normal atau tidak. Kapasitor mesin pengering itu kabelnya adalah kabel red dan blue. Sedangkan kapasitor untuk mesin cuci itu kabelnya adalah purple dan grey. Dan sekarang ayo kita tes gimana mau muter apa enggak dia. Ternyata dia nggak mau muter, guys. Dan cuman berdengung aja ini. Berarti ada indikasi kerusakan pada kapasitor untuk dinamo pengering atau motor pengering. Kalau gitu sekarang saya kembalikan seluruh sambungan kabelnya ke keadaan sambungan yang semula, merah ke merah, biru ke biru, dan yang lain juga sama. Dan ternyata mesinnya nggak mau muter sekarang. Kayaknya sih udah waktunya kapasitor ini mati total. Tapi tadi pancing. Sama yang punya dipancing untuk muter. Ternyata mau muter untuk mesin cucinya. Begitu juga dengan mesin pengering. Dia mau muter setelah mesin pencucinya bisa muter. Berarti udah fix. Kalau kayak gitu, yang rusak adalah kapasitornya. Jadi kapasitor ini kan isinya 2, 3 mikrofarad dan 11 mikrofarad. Ternyata dua-duanya rusak. Dan sebelum kita membeli kapasitor yang baru, ada baiknya kalau kita tes dulu kedua buah motornya menggunakan kapasitor seperti ini, yang berukuran 10 mikrofarad. Kita tes satu persatu. Yang untuk mesin pencuci berputar dengan normal. Dan yang untuk mesin pengering ternyata juga berputar dengan normal. Berarti udah fix. Kerusakan pada mesin cuci ini terletak pada kapasitornya. Tuh, muternya kenceng. Seser banget, nggak nyendat sama sekali. Langsung kita ganti kapasitor. Ini dia kapasitor yang saya beli, yang saya gunakan untuk menggantikan kapasitor lama yang rusak. Ayo kita pasang. Caranya gampang, ikutin aja deskripsi yang ada di kapasitornya. Kabel-kabelnya warnanya apa aja, terus kita akan sambungin ke kabel yang udah kita putus dari mesin cucinya. Yang 2 buah ini, kabel warna merah sama warna biru, itu kabel untuk mesin pencuci. Sedangkan warna grey dan warna purple ini untuk mesin pengering. Dan ukuran kapasitor untuk mesin pengeringnya itu 3 mikrofarad, sedangkan untuk pencucinya itu menggunakan 11 mikrofarad. Kita boleh menggunakan satu buah kapasitor yang isinya 2 seperti ini, atau kita bisa membeli 2 buah kapasitor dengan ukuran 3 mikrofarad dan yang satu lagi adalah 11 mikrofarad. Warna kabel dari mesin pengering itu grey sama purple, sedangkan dari kapasitor itu warna merah dan putih. Ini kita sambungin seperti ini, bolak-balik juga nggak apa-apa, yang penting masih warna yang sama yaitu merah dan putih. Terus kita tes, kita lihat apakah benar penyambungan kabel kita. Pastinya ya benar, karena udah ada di tulisannya. Yang 3 mikrofarad itu warna merah dan putih. Dan ternyata benar, mesin pengeringnya bisa berputar dengan lancar. Ingat ya, kita nggak boleh salah masang kapasitor ke mesin pengering, karena kalau misalnya salah masang kapasitor atau kegedean kapasitornya, bisa jadi
umur dari motornya nggak akan lama, bakalan rusak. Sekarang kita pasang kapasitor untuk mesin cuci. Warna di kapasitornya adalah biru dan kuning, disambungkan ke warna merah dan biru dari mesin cuci. Kita tes dan akhirnya kita bisa mengetahui bahwa mesin cucinya berputar dengan normal, bisa berputar satu arah. Ingat, ada satu lagi yang belum kita perbaiki, yaitu putaran yang nggak mau bolak-balik, alias hanya berputar satu arah aja. Langsung kita eksekusi untuk memperbaiki putaran yang satu arah. Kerusakannya terjadi pada timer 3 kabel. Kita bisa mengaksesnya dengan membongkar skrup-skrupnya. Terus kita bisa balik seperti ini. Untuk tali pembuang airnya, jangan lupa posisinya. Kalau salah posisi, biasanya nggak bisa ditutup, alias airnya bocor terus. Ini dia timer yang bakal kita ganti. Timer ini, yang kabel warna putih adalah fasa. Ingat ya, yang warna putih adalah fasa. Sebenarnya tiga-tiganya fasa sih, karena ini kan timer. Jadi kabel warna putih tadi, kalau di timer yang baru ini, akan kita pasangkan dengan kabel warna coklat. Kerusakan yang terjadi pada mesin cuci, kalau misalnya dia nggak mau berputar dua arah, itu udah pasti yang rusak kapasitor, guys. Kita tes, belum saya solasi, kita lihat, kita buktikan bahwa yang rusak adalah timernya. Kita putar dan kita lihat, dia muter ke kiri, muter ke kanan, ding. Dia muter ke kanan, terus dia muter ke kiri, ada jeda sebentar, artinya mesin cuci ini udah normal. Setelah itu kita tutup semua casing-casingnya dan kita final test untuk melihat apakah udah bisa saya tinggal. Kayaknya sih bisa. Yang jelas bisa, karena seluruh kerusakannya udah kita perbaiki, mengganti kapasitor dan mengganti timer. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Oke, jos. Kalau kita lepas dia mati pengeringnya, karena saklarnya masih hidup. Saklarnya masih bagus maksudnya. Cuman dia nggak mau ngerem karena remnya rusak. Remnya ya? Remnya kan rusak, berkarat abis gitu kemarin. Dapat servisan sebuah TV Samsung, gede banget. Kita lihat tipenya apa. Tipenya adalah UA 55JU6600K. Katanya mati total, guys. Tadi emang udah aku cek mati total sih. Waktu dicolokin ke arus listrik 220 volt tuh, nggak ada lampu standby sama sekali. TV ini menggunakan joystick, jadi kalau nggak pakai remote biasanya masih bisa kita operasikan. Sekarang ayo langsung kita colokin ke arus listrik 220 volt untuk melihat beneran bisa standby apa enggak. Udah saya colokin. Tuh. Kita lihat layarnya yang cekung ini. Nggak ada standby sama sekali dan nggak nyala. Blas. Kita tekan power on. Nggak ngaruh sama sekali. Langsung aja ya kita bongkar dan kita perbaiki. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Jadi ceritanya TV ini tuh waktu digunakan dengan normal gitu ya, dipakai buat nonton, tiba-tiba dia tuh mati sendiri gitu loh. Langsung aja ya kita lepasin. Ini bisa kita tengkurapin atau kita bisa miringin kayak gini, nggak apa-apa. Tapi sekarang aku pilih untuk miringin aja, biar bebannya nggak terlalu berat ke panel LED-nya. Kita lepasin seluruh skrup-skrupnya ya.
Coba langsung kita lepas, bisa nggak? Kayaknya sih gampang, langsung bisa dilepas. Kecuali ada skrup-skrup yang masih belum copot. Ada satu skrup yang belum copot. Oke. Gampang ternyata ngelepasnya. Soalnya untuk sebagian merek Samsung itu ngelepasnya setengah mati karena mereka pakai klip. Speakernya bagus, 2 buah besar. Ini pasti suaranya Dolby. Ini mainboard, ini PSU. Kalau misalnya mati total, kita akan curiga sama PSU-nya. Coba kita cek dulu beberapa komponen yang ada di PSU ini. Saya mau coba langsung cek diodanya, kira-kira ada dioda yang putus apa enggak menggunakan ampermeter digital skala dioda seperti ini. Tuh. Muncul angka seperti ini ya kalau ada hubungan. Kalau nyambung. Kalau nggak nyambung bakal muncul angka 1 di sebelah kiri seperti ini. Kita cek dioda yang ini nyambung. Oke, aman. Dibalik pun nggak nyambung, bagus. Oke, aman dioda 2 buah ini. Sekarang coba kita cari dioda yang lain lagi. 1, 2. Ini ada dioda di sini. Kalau kita balik angkanya sama, artinya dia rusak. Oke, bagus. Kayaknya diodanya cuma 1, 2, 3. 3 aja diodanya. Dioda ini, terus dioda ini, udah 3 doang diodanya. Kalau diodanya aman berarti kasus ini nggak sesimpel TV-TV Samsung yang lain. Biasanya TV Samsung yang lain ada dioda yang putus, kalau itu udah rusak, putus diodanya, seluruh TV-nya nggak hidup sama sekali. Tapi ini diodanya masih bagus. Sekarang kita akan melakukan pengecekan ke bagian-bagian yang lain dulu. Di sini ada informasi standby itu 8 volt, terus on-nya 13 volt, dan kaki tegangan itu di tengah komponen ini, kaki nomor 2. Coba kita tes ya, ada nggak tegangan standby-nya 8 volt. Terus kalau misalnya kita pengen lebih detail untuk melihat tegangan di setiap pin yang ada di soket ini, kita bisa lihat ini. Fail count itu di nomor 1, soket nomor 2 atau pin nomor 2 itu anadim, nomor 3 13 volt, dan seterusnya. Coba kita lihat ya tegangan standby 13 voltnya ada apa enggak. Kita colokin garis listrik 220 volt. Mesinnya bunyi loh. Power supply-nya tuh kayak aktif gitu. Sekarang coba kita cek ya. Hati-hati. Tegangan standby-nya ada 8,9 volt. Tapi waktu di on kan nggak hidup sama sekali guys.
Ternyata power supply-nya bekerja. Oke deh, kalau gitu sekarang gini aja deh. Jadi sebelum kita memvonis ada masalah pada mainboard yang itu, kita coba lepas dulu power supply-nya dan kita cek kaki-kaki jumper. Moga-moga aja permasalahannya tuh sepele. Kita lihat dari baliknya aman nggak kira-kira seluruh komponennya, seluruh kaki-kakinya. Ini dia jumper yang aku curigai rusak, cuman nggak jadi karena ini adalah bagian primer. Dan ini dia sebuah kapasitor yang kakinya juga kelihatan rusak nih guys. Tapi urung untuk kita cek bagian ini karena lagi-lagi ini adalah bagian hot atau bagian primer gitu. Kalau bagian primer ini ada masalah sama jumper sama komponen, pasti tegangan 8 volt pada sekunder atau cold ini gak bakal keluar gitu. Tapi kalau misalnya aku balik seperti ini, kita coba untuk mengakses dioda kaki 3 yang ada tegangan 8 volt itu. Ini dia kaki-kakinya, dan ini dia kaki-kakinya. Kayaknya sih kakinya nih ada sedikit problem solderan. Ada sedikit problem solderan. Jadi kayaknya saya mau solder ulang kaki dari dioda kaki 3 ini. Selebihnya nggak ada kelihatan lagi ada masalah fisik dari komponen-komponen pada power supply. Kalau misalnya nanti di beberapa menit ke depan aku nemuin, aku bakal tunjukin ke kalian guys. Udah aku solderin guys, dan ternyata nyoldernya gampang banget. Bagus ini. Sekarang aku pengen tunjukin dulu sama kalian bagian backlight. Bagian ini penting karena kalau bagian ini rusak, TV juga nggak bakal hidup. Ini dia. Ini adalah jalur backlight. Kita bisa ngelihat deskripsinya di sini. Itu tegangannya sekitar 277 volt dan 337 volt. Maka dari itu di sini digunakan elko sebesar 450 volt 33 mikrofarad, 2 buah. Dan soket ini adalah soket yang menuju ke backlight. Kita pasang dan kita tes setelah penyolderan dioda kaki 3. Ini dioda kaki 3 guys. Kita lakukan penyolderan, udah selesai melakukan penyolderan, terus kita pasang untuk melihat hasilnya seperti apa. Sekarang ayo kita tes guys. Udah disolderin ulang komponen yang tadi saya tunjukin. Sekarang ayo kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Kita colokin. Ada yang aktif loh. Suaranya aktif nih. Cuman lampu standby pun nggak hidup sama sekali. PSU-nya masih aktif. Kalau ditekan on, nggak hidup belas. Nggak ada perubahan ya setelah disolderin tadi. Coba kita lihat. Tetap nggak standby, tapi PSU bekerja dengan normal. Saya jadi curiga sama mainboard. Kalau untuk tegangan standby-nya 8 volt sih memang ada gitu, tapi kita kan nggak tahu beneran normal apa enggak sih PSU-nya sebetulnya. Karena ini TV Samsung, biasanya kalau kita lepas jalur ke mainboard nanti bakal bisa hidup backlight-nya. Jadi coba kita lepas dulu. Seperti ini. Terus
Badan dia nggak kena bagian yang nyetrum, jadi aman. Biarin aja dia tidur karena ngantuk guys. Oke, kita colokin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh backlightnya hidup tuh. Tuh, hidup kan? Berarti PSU-nya masih bagus guys. PSU-nya masih bagus. Sekarang kita cabut. Berarti bener, yang rusak adalah mainboardnya. Jadi kayak gitulah guys, cara untuk mengetahui bagian mana yang rusak pada TV Samsung yang kalian tonton tadi. Kedepannya sih, sebetulnya aku pengen lanjut untuk memperbaiki, tapi setelah komunikasi sama yang punya, kita putuskan untuk nggak melanjutkan pekerjaan itu, karena ada pertimbangan-pertimbangan yang lain guys. Tapi intinya, kita udah tahu bagian mana yang rusak, yaitu adalah mainboardnya. PSU-nya dalam keadaan baik. Tikon dan yang lainnya sih biasa dalam keadaan baik juga. Yang jelas mainboardnya rusak. Maka dari itu dia nggak standby sama sekali. Ya, kayak gitu aja ya. Semoga video yang singkat ini bermanfaat. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah rice cooker mereknya Meiko seperti ini. Tipenya kita bisa lihat di bawahnya MC2002. Katanya nggak bisa digunakan untuk memasak gitu. Kita lihat dulu, innernya nggak ada, kondisinya bersih banget. Coba kita tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt, apa yang keluar? Muncul E1, berarti ada semacam sensor yang rusak. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Kalau gitu langsung aja kita buka 4 buah skrup yang ada di sini. Langsung kita buka untuk melihat komponennya. Ini dia penampakannya. Ini adalah sensor bawah alias termostat alias termistor. Terus itu adalah termostat juga namanya. Terus ini adalah elemen. Ini adalah thermal fuse. Dan di atas sana ada juga sebuah sensor atas namanya. Termistor juga di atas sana. Kita perhatikan, itu ada termostat. Kabelnya kan warna biru. Nah, kabel warna biru ini, ayo kita lepas dari soketnya, terus kita coba hidupkan. Masih tetap muncul tulisan E1 apa enggak? Kalau masih tetap muncul tulisan E1, berarti termostat itu yang rusak dan harus diganti. Udah saya lepas kabelnya, sekarang kita colokin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Muncul E2 ternyata kalau dilepas sensor termostat sampingnya. Ternyata bukan termostat samping yang rusak. Sekarang saya lepas sensor atas. Ini untuk tutup, sensor untuk tutup. Soket warna putih sudah saya lepas. Sekarang ayo kita tes. Kira-kira muncul error berapa? Bismillah. Ternyata bagian atas yang rusak, sensor atas. Oke, udah ketahuan yang rusak sensor atas. Kalau gitu sekarang ayo kita telusuri bagian atas. Kita coba buka dulu bagian-bagian yang perlu dibuka di sini. Biasanya sih bagian ini dulu sih yang dibuka, dan biasanya gampang ngebukanya. Tapi nggak tahu ini bisa dibuka apa enggak nih. Harusnya sih bisa dibuka ya. Oh iya betul, bisa dibuka.
Dan ada nasinya di sini. Wih, menjijikkan. Jorok guys. Mesin cuci, rice cooker. Tuh mesti tuh. Jorok. Tuh, banyak nasi di sini. Ini nggak ada skrupnya, jadi langsung aja dibongkar dengan cara nyongkel sedikit demi sedikit bagian yang ada di sini, seperti ini. Lakukan seperti ini terus sampai dia terbuka ya. Ini dia penampakannya. Nasinya banyak banget. Ini sensornya. Kita cek nanti kabelnya putus apa enggak. Tapi sebelum itu kita bersihin dulu. Di sini kan ada lubang skrup. Kita bisa congkel tutupnya. Kita simpen jangan sampai hilang. Terus obeng terus skrupnya kita lepas. Kita bisa lihat dari bawah. Kalau memang putus kabel sensor atas ya, kabel hitam ini kalau kita tarik dia bakal lepas. Ini enggak sama sekali, dia masih kuat banget. Berarti sensor atas baik-baik aja kayaknya. Kabel biru pun waktu saya tarik yang ke bagian atas nih nggak putus. Yang hijau kuning nggak putus juga, yang putih nggak putus juga. Coba deh kita ukur dulu berapa ohm hambatan dari sensor atas, dari termistor atas. Masa terukur 1,6 ohm? Nggak mungkin sekecil ini. 1,9 loh. Dia nggak putus tapi rusak gitu. Nah, sekarang terukur besar pula 70. Nggak jelas termostat nih. Nah, sekarang terukur segitu lagi. Kita diganti ini. Coba kita tes pakai skala dioda atau buzzer. Tuh, bunyi loh. Ini korslet guys, short. Tuh, korslet ya. Tuh, pantas. Kita lepas sensornya. Kita lepas dulu baut ground. Terus buka baut termostatnya. Buka baut sensor panasnya. Iya, panjang ya.
Dia. Ini dia korslet. Coba kita putus di sini. Karena ini kabel aslinya masih bagus, jadi nggak usah kita lepas dari bawah sana. Langsung aja kita cek di sini. Oke, ini dia. Untuk lebih memastikan, ayo kita cek dari dekat supaya lega gitu. Oke. Kalau misalnya korslet, nanti dia bunyi. Gak korslet loh ternyata. Gak korslet. Nih, tuh, gak korslet loh. Coba kita pakai ring 200k. Kita lihat berapa nilainya. Woi, 75k, 60, 90. Nggak korslet. Senang saya kalau nggak korslet. Nggak perlu ganti kalau gitu. Berarti ada kabel yang putus terus nyambung gitu. Tapi nilainya kok naik turun ya. Nggak stabil banget. Nggak korslet sekarang. Coba kita tarik kabelnya. Wow, ini loh, putus di sini. Halah. Loh, pantes. Putus terus dia nyambung. Plus minus. Akhirnya korslet. Oh my god. Panas kok diukur nggak stabil. Oke lah kalau gitu. Ini kita lepas. Kita kupas, kita sambung. Udah saya sambung seperti ini. Pastikan sambungannya bagus. Karena kalau nggak bagus nanti bakal putus lagi. Yang paling sering putus tuh memang di daerah sini. Ini coba kita buka. Posisi dia seperti apa. Tuh. Kalau bisa kurangi ketekuk. Kalau sering-sering ketekuk dia patah. Tapi ya nggak bisa dihindari sih. Karena memang desainnya seperti ini. Udah resiko lah punya rice cooker digital. Saya rasa udah aman lah. Oke, sekarang kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, nggak muncul E1 lagi, cuman semuanya nyala nih. Wah, normal ternyata. Kita tuh, E1-nya udah nggak muncul lagi kan? Coba kita masak ini aja lah. Coba kita tes quick cook aja. Nah, relaynya bunyi. 1, 2, 3, 4, 5. Kita cancel. Ini masak. Relaynya bunyi. Kita cancel. Kalau matiin dia ternyata langsung dicabut.
Udah beberapa detik, sekarang kita tes elemennya panas apa enggak. Wih, elemennya panas. Sembuh. Sembuh. Udah saya tutup semua casingnya. Tuh, normal. Sekarang final test. Bismillah. Nggak muncul E1 lagi. Semua tulisannya muncul. Sekarang kita tekan menu, kita tekan tombol start, relaynya bunyi, kita tekan tombol cancel, dan rice cooker ini udah normal, tinggal dipakai buat masak aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya tuh kedapetan keluhan dari customer tentang sebuah power bank seperti ini, habis jatuh terus katanya hidupnya nggak normal. Begitu masuk ke bengkel, coba ayo kita tes. Saya tekan sekali, hidup dia, tuh nyala. Terus saya tekan lagi, terus saya tekan lagi ya, dia tetap hidup. Kalau ditekan 2 kali dia mati. Tekan sekali hidup, tekan 2 kali mati, tekan sekali hidup, tekan 2 kali mati. Sekarang coba kita hidupkan, terus kita tes untuk mengisi ini, digital voice recorder. Bisa nggak kira-kira? Kita colokin di sini aja deh. Bisa loh. Langsung ngecas tuh. Bisa. Tuh, charge full karena baterainya memang udah rusak ini. Oke, sekarang kita cabut, kita hidupin. Loadingnya lumayan agak lama ini, beberapa detik sih. Lagu yang ada di sini lagu lama semua. Tuh. Normal. Bisa dibuat ngecas. Sekarang coba kita cas. Kalau kita cas masuk nggak dia? Saya pakai adaptor untuk audio mixer asli speed up 4. Outputnya 5 volt 2100 mA. Kita colokin di USB micro di sini tepatnya. Terus kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, hidup dia. Ngecas ini. Saya cabut ya. Dia masih hidup. Sekarang saya matikan. Ini titik 2. Lampunya hidup di titik yang kedua. Mungkin kalau kita cas dia nanti bakal ke titik yang lain, ke titik keempat misalnya. Coba aja kita cas dulu sampai kira-kira penuh. Sekarang posisinya saya matikan. Saya colokin. Ini kan ada 4 titik. Di titik yang kedua dia hidup. Kita tunggulah sampai beberapa jam. Kira-kira berubah apa enggak posisi lampunya. Setelah dicas berjam-jam ternyata
indikatornya ini nggak berubah sama sekali gitu. Tetap di lubang lampu nomor 2 yang nyala, nggak bergeser ke 1 atau ke 3. Dan chargernya pun nggak panas, kayak nggak ngecas gitu. Biasanya kalau ngecas kan chargernya panas. Kalau memang nanti dalam penggunaannya ini baterainya habis dayanya, habis itu kita cas lagi ternyata dia nggak mau ngisi, berarti ya yang rusak adalah mesinnya, karena ada IC regulator atau IC charger yang udah nggak berfungsi dengan normal, akhirnya nggak bisa untuk mengisi baterainya kembali. Sekarang kita tes lagi, kita colokin di out 2, kita hidupin, pencet sekali, pencet 2 kali mati, pencet sekali hidup. Sekarang kita tes untuk mengisi digital voice recorder lagi. Kita colokin di sini, hidup nggak dia? Tuh, ternyata dia tetap mau hidup, bisa digunakan untuk ngecas digital voice recorder ini guys. Artinya power banknya masih bisa digunakan dengan semestinya. Hanya aja kita nggak tahu setelah baterainya habis nanti bisa dicas apa enggak. Seperti yang saya terangin tadi, kalau misalnya nggak bisa dicas berarti mesinnya ya udah rusak. Berarti ya kita harus ganti power bank yang baru. Guys, alasan lampu nomor 2 aja yang mati itu karena memang LED-nya lepas. Jadi lepasnya LED ini kemungkinan terjadi saat dia tuh jatuh. Tuh, LED-nya barusan jatuh ke sini, ke dalam sini. LED-nya SMD. Ini kalau misalnya kita hidupin, tuh, yang nyala cuma ini aja, yang nomor 1 dan nomor 3, nomor 4 pun nggak nyala gitu. Ya karena memang LED-nya lepas waktu dia jatuh, brak gitu. Bisa sih kita ganti LED-nya. Cuman kalau LED-nya udah kita ganti tapi dia tetap nggak mau diisi baterainya, ya sama aja. Kalau misalnya LED-nya udah lepas, ada kemungkinan bagian yang lain itu rusak juga. Ini dilem pakai double tip, jadi kalau kita mau ngelepasnya harus pelan-pelan seperti ini. Seperti ini guys. Oke. Baterainya masih bagus padahal. IC-nya tipenya nggak kelihatan nih, kecuali pakai mikroskop. IP5306 sih tulisannya yang atas. Yang bawah itu 8054. Semacam itulah. Ini induktor. Jadi ya udah, kalau misalnya power bank jatuh, game over lah. Atau gini, ini kan saya kemarin ngecas menggunakan charger yang kabelnya tuh udah lama. Ada kemungkinan mungkin kabel datanya itu rusak, jadi nggak bisa digunakan untuk mengisi. Bisa kita coba untuk tes pakai kabel data yang lain untuk melihat dia masih bisa diisi apa enggak baterainya. Kalau untuk urusan lampu jelas nggak bisa berubah lampunya, karena yang hidup cuman lampu nomor 2 aja. Nggak hidupnya lampu yang lain itu bukan dikarenakan kerusakan pada sistem, tapi memang LED-nya putus atau lepas, hancur.
Ngomong-ngomong, ini lepas nih solderannya. Jadi saya mau solder ulang deh. Sebelum saya pasang lagi, saya mau solder ulang. Ini patah nih, plusnya. Oh, minnya ding. Atau memang sebetulnya waktu diisi itu udah penuh, cuman kita nggak bisa ngelihat dia penuh apa enggaknya. Karena kan lampunya tuh lepas 2 dan 1 rusak. Artinya 3 lampu yang nggak bisa digunakan untuk ngelihat kondisi dari baterai ini udah penuh apa enggak gitu. Bisa jadi sih IC chargernya masih bagus. Kalau sekarang sih yang jelas, pertama kita nggak bisa ngelihat baterainya dalam keadaan penuh atau udah mau habis karena lampu indikatornya cuma hidup 1 seperti ini. Barusan nyala sendiri loh. Tuh saya pencet-pencet gini. Aneh. Udah saya solder ulang dan waktu dihidupkan ya seperti ini. Kelihatan 1 lampu aja yang hidup seperti yang saya jelasin tadi, karena memang 3 lampunya rusak lepas waktu jatuh. Jadi sekarang yang patah udah kita solder ulang kutub negatif dari baterainya. Artinya kalau misalnya keadaannya seperti ini, power bank ini bisa jadi masih dalam keadaan baik. Pertama, baterainya nggak melendung sama sekali. Yang kedua, dia bisa digunakan untuk ngecas perangkat elektronik yang menggunakan baterai seperti digital voice recorder itu. Kemudian kalau kita cas pun dia masih bisa masuk dengan ditunjukkan dari lampu indikator yang nyala. Kalau gitu langsung kita tutup seperti ini. Kita rekatin. Jangan lupa tombol on off-nya dipasang. Nanti udah direkatin lupa pula tombol yang nggak dipasang. Jadi seperti ini aja. Video ini nunjukin gimana caranya memperbaiki power bank yang jatuh dan mencari penyebab yang pasti kenapa kok lampu indikatornya cuma nyala 1 buah aja. Kalian udah bisa tahu tadi jawabannya seperti apa. Kita akan lakukan pembuktian bahwa power bank ini masih bisa digunakan untuk ngecas. Kita coba ngecas digital voice recorder. Kita colokin di sini. Tuh, langsung mau ngisi loh. Ya kan? Lampu indikator yang nomor 2 nyala ya, karena memang cuma lampu nomor 2 aja yang bisa nyala. Nomor 1, 3 dan 4 memang nggak hidup. Seperti itu. Tuh, ngecas kan? Oh, charge full. Karena memang baterai digital voice recorder ini udah soak. Gitu. Kalau kita mau mematikannya kita tekan 2 kali, mau menghidupkannya tekan sekali seperti ini. Tuh. Dan kalau misalnya power bank ini kita cas, kita colokin charger seperti ini, ya lampunya yang hidup cuman nomor 2 doang. Dengan ini kita nggak bisa tahu power bank ini bisa terisi apa enggak. Terus
isinya tinggal berapa gitu, kita nggak bisa tahu kecuali kita udah mengganti LED-nya. Saya sih males ganti LED-nya, biarin aja. Yang jelas ini bisa dicas karena tadi kutub negatifnya udah saya solder dengan baik. Artinya kalau misalnya kita cas seperti ini sampai 3 jam misalnya, mungkin dia penuh, tapi kita nggak akan bisa ngelihat dia penuh apa enggak. Karena biasanya penuh atau enggaknya tuh ditunjukin dari indikator yang ada di sini. Tapi indikatornya udah rusak. Kerusakannya pada indikator aja sebetulnya. Yang lainnya normal semua. Semoga video yang singkat ini bermanfaat buat kalian yang punya power bank habis jatuh dan kasusnya hampir sama seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.